Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sulistia Oktaviona, Tria Lutfiana, Tria Mariska, dan Vina Amri Mufrida. Di sini kami akan menjelaskan tentang masa dinasti Utsmani di Turki. Subpembahasan dari masa dinasti Utsmani di Turki adalah sejarah berdirinya dinasti Utsmani di Turki, penaklukan Konstantinopel, peradaban pada masa dinasti Utsmani, dan masa kemunduran dinasti Utsmani. Sesudah dinasti Abbasiyah di Baghdad runtuh, munculnya Daulah Utsmaniyah atau dinasti Utsmani. Islam kembali menunjukkan kegagah perkasaan yang luar biasa dan dapat menyambung usaha dan kemegahan yang lama. Daulah Utsmaniyah sampai permulaan abad ke-20 telah dapat mempertahankan kemegahan Islam. Di negeri-negeri Eropa Timur atau Balkan adalah kerajaan-kerajaan yang bernaung di bawah perintah kerajaan Turki Utsmani. Sejarah berdirinya dinasti Utsmani di Turki. Di wilayah yang disebut dengan Turkistan yang terbentang dari dataran tinggi Mongolia dan Cina Utara di bagian timur hingga Laut Kasvin di sebelah barat dan dari lembah Siberia di sebelah utara hingga anak benua India dan Persia di sebelah selatan, berdiamlah suku Algis atau Oghuz dan kabilah-kabilahnya yang besar. Mereka dikenal dengan sebutan Turk. Kabilah-kabilah ini melakukan migrasi besar-besaran dari negerinya pada paruh kedua abad ke-6 Masehi ke Asia Tengah. Kepindahan tersebut didorong oleh adanya faktor ekonomi dan faktor politik. Adanya faktor ekonomi ditandai dengan kemarau panjang dan banyaknya keturunan mereka telah menyebabkan mereka merasa tidak nyaman berada di dalam negeri asalnya, sehingga mereka melakukan migrasi untuk mencari rumput dan padang serta kehidupan yang lebih baik. Sedangkan adanya faktor politik, yaitu mengingat kabilah ini mendapat ancaman keras dari beberapa kabilah yang berjumlah lebih besar dan dengan kekuatan yang lebih besar pula, yaitu kabilah Mongolia. Tekanan inilah yang memaksa mereka harus melakukan hijrah untuk mencari tempat lain, dan mereka meninggalkan tanah tempat tinggal mereka untuk mencari rasa aman dan tempat tinggal yang mapan. Kabilah ini migrasi secara terpaksa menuju ke arah barat dan berhenti di pinggiran sungai Jaihun. Mereka tinggal lama di Tibristan dan Jurjan. Setelah peperangan Nahawan dan setelah jatuhnya pemerintah Sassanid di Persia, di bawah tekanan serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara mereka, orang-orang Turki Saljuk. Di bawah pimpinan Ertuğrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Saljuk, yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Atas jasa baik itu, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil atau sekarang yaitu Turki, yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Shuhud sebagai ibu kota. Ketika Ertuğrul meninggal dunia pada tahun 687 Hijriah, Utsman menggantikan posisinya. Hal pertama yang ia lakukan adalah memperluas wilayah kekuasaan sukunya, tentu saja atas persetujuan Alauddin. Pada tahun 699 Hijriah, bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Utsman kemudian menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Utsman mendirikan negara Utsmani yang dialamatkan kepada namanya. Untuk itu ia membuat suatu ibu kota bagi negaranya, yaitu kota Yenisehir, yang berarti kota baru atau tadinya bernama Eksisehir. Utsman pun mengajak para amir Romawi untuk masuk Islam. Jika menolak, maka mereka diharuskan membayar upeti atau jizyah, dan mereka menolak membayar jizyah. Konsekuensinya mereka akan diperangi. Para penguasa dinasti Utsmani.
Penguasa pertama adalah Utsman yang disebut juga dengan Utsman I. Setelah Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman, setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Brusa tahun 1317 Masehi. Kemudian tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua adalah pada masa pemerintahan Orkan. Turki Utsmani dapat menaklukkan Azumia, Tasashani, Uskandar, Ankara, Gallipoli, dan sebagainya. Daerah ini adalah sebagian bumi Eropa yang pertama kali diduduki kerajaan Utsmani. Yang ketiga adalah Murad I. Murad I berkuasa, selain memantapkan keamanan dalam negeri, ia melakukan perluasan daerah ke benua Eropa. Ia dapat menaklukkan Adrianopel, Macedonia, Sofia, Salonia, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Yang keempat adalah Sultan Bayazid. Ia pengganti Murad I, dapat menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa. Peristiwa ini merupakan catatan sejarah yang sangat gemilang bagi umat Islam. Turki Utsmani mencapai kegemilangannya pada saat kerajaan ini dapat menaklukkan pusat peradaban dan pusat agama Nasrani di Bizantium, yaitu Konstantinopel, yaitu penguasa yang ke-5, yaitu Sultan Muhammad II yang dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Penguasa yang ke-6 yaitu Sultan Salim I. Sultan Salim I naik tahta. Ia mengalihkan perhatian ke arah timur dengan menaklukkan Persia, Syria, dan dinasti Mamalik di Mesir. Penguasa yang ketujuh adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini berhasil menundukkan Irak, Bilgadro, Pulau Rhodes, Tunis, Budapest, dan Yaman. Setelah Sultan Sulaiman meninggal dunia, terjadilah perebutan kekuasaan antara putra-putranya yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mundur. Akan tetapi, meskipun mengalami kemunduran, kerajaan ini untuk masa beberapa abad masih dipandang sebagai negara yang kuat, terutama dalam bidang militer, hingga akhirnya runtuh pada tahun 1924. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penaklukan Konstantinopel. Umat Islam berupaya menaklukkan Konstantinopel beberapa kali sebelum era Utsmani. Mereka dimotivasi oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Sungguh Konstantinopel akan bisa ditaklukkan di tangan seorang laki-laki, maka orang yang memerintah di sana adalah sebaik-baik penguasa dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara." Hadis riwayat Ahmad. Kekuatan Islam terus berusaha merambah ke Konstantinopel sejak masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 44 Hijriah. Namun serangan itu belum berhasil. Serangan dilakukan berkali-kali silih berganti, namun semuanya mengalami nasib yang sama. Serangan paling besar dilakukan di masa dinasti Umayyah, di masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 98 Hijriah. Usaha-usaha untuk menaklukkan Konstantinopel terus berlanjut, sampai di awal Khalifah Abbasiyah berlangsung jihad yang demikian intensif untuk melawan pemerintahan Bizantium. Namun demikian, usaha ini belum juga berhasil meruntuhkan Konstantinopel, walaupun serangan itu telah menimbulkan gejolak di dalam negeri Bizantium, khususnya serangan yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid pada tahun 190 Hijriah. Satu, persiapan penaklukan Konstantinopel. Sultan Muhammad II berusaha dengan berbagai cara dan strategi untuk menaklukkan kota Konstantinopel, di antaranya yaitu A. Memperkuat kekuatan militer Utsmani dari segi personil hingga jumlahnya mencapai 250.000 mujahid. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar jika dibandingkan jumlah tentara negara saat itu. B. Memperkuat pelatihan pasukan dengan berbagai jenis seni tempur dan ketangkasan bersenjata, sehingga mereka memiliki keahlian tempur kelas tinggi untuk menyambut operasi jihad yang ditunggu-tunggu. C. Memperhatikan sisi ruhiyah dan menanamkan semangat jihad di dalam diri pasukan.
Muhammad II selalu mengingatkan pasukannya tentang pujian Rasulullah SAW kepada pasukan yang akan mampu membuka kota Konstantinopel. Dia selalu berharap tentara yang dimaksud Rasulullah SAW adalah tentaranya. Hal ini memberikan dorongan moral yang sangat kuat dalam diri pasukannya. D. Memantapkan pasukan dengan dukungan banyak ulama di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Hal ini bermanfaat menguatkan tekad pasukan dan semangat jihad mereka sesuai perintah Allah. E. Memperkuat kekuatan dari segi infrastruktur angkatan, perang, dan persenjataan mutakhir dan strategi canggih. F. Membangun benteng Romali-Hishard di wilayah selatan Eropa di selatan Bosporus pada sebuah titik paling strategis yang berhadapan dengan benteng yang pernah dibangun di masa pemerintahan Bayazid di daratan Asia. Yang kedua yaitu perang mulai berkobar. Kota Konstantinopel dikelilingi lautan dari 3 sisi sekaligus. Dari segi militer, kota Konstantinopel dianggap sebagai kota yang paling aman dan terlindungi karena di dalamnya ada pagar-pagar pengaman, benteng-benteng yang kuat, dan perlindungan secara alami. Sultan terus merintis jalan pembuka antara Adrianopel dan Konstantinopel untuk memudahkan pengiriman Maryam ke Konstantinopel. Maryam-Maryam besar yang telah dibuat mulai bergerak dari Adrianopel menuju Konstantinopel dalam jangka waktu 2 bulan. Dengan penjagaan ketat pasukan Utsmani, akhirnya pasukan yang dipimpin langsung Sultan sampai di dekat Konstantinopel pada hari Kamis tanggal 26 Rabiul Awal 857 Hijriah bertepatan dengan 6 April 1453 Masehi. Maka berkumpullah pasukan Utsmani yang berjumlah sekitar 250.000 pasukan. Sultan Muhammad berpidato di hadapan mereka dengan berapi-api dan penuh semangat, menggugah semangat pasukan untuk berjihad, meminta kemenangan kepada Allah atau meraih syahid. Dalam khutbahnya, Sultan menjelaskan arti pengorbanan dan keikhlasan dalam berperang tatkala berhadapan dengan musuh. Dia membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi seruan jihad, sebagaimana dia juga menyebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengabarkan tentang penaklukan kota Konstantinopel. Pada hari berikutnya, Sultan mendistribusikan pasukan daratnya di depan pagar-pagar luar Konstantinopel. Pasukan tersebut dibagi menjadi 3 bagian utama yang bisa mengepung kota itu dari semua jurusan, sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih juga membentuk pasukan cadangan di belakang pasukan khusus itu. Pasukan Bizantium berusaha mati-matian untuk mempertahankan Konstantinopel. Mereka menebar pasukannya di pagar-pagar pembatas dengan pengawalan yang ketat. Namun, pasukan Utsmani melakukan penyerbuan untuk segera merebut kota itu. Sejak hari pertama pertempuran langsung berkecambuk sengit antara pasukan Islam dan tentara Bizantium. Dan pintu syahid segera terbuka. Pasukan Islam mengalami kemenangan yang gemilang, khususnya yang berada di dekat pintu kota. 3. Muhammad Al-Fatih berunding dengan Konstantin. Pasukan Utsmani dengan semangat tempur tinggi terus mengempur kota Konstantinopel yang dipimpin langsung Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada saat yang sama, pasukan Bizantium melakukan perlawanan dengan gagah berani. Kaisar Bizantium berusaha sekuat tenaga menyelamatkan kota dan rakyatnya dari serangan tentara Utsmani. Dia pun segera mengajukan bermacam-macam tawaran kepada Sultan agar mau menarik pasukannya dan sebagai penggantinya akan menyetorkan uang dan akan menyatakan ketaatan kepadanya. Namun Sultan Muhammad Al-Fatih alih-alih menerima tawaran itu. Dia dengan tegas meminta agar Kaisar menyerahkan kota Konstantinopel secara damai. Jika hal itu dilakukan, maka Sultan berjanji akan memberi jaminan bahwa tidak akan ada seorang penduduk pun dan satu gereja pun yang akan diganggu.
Namun tiba-tiba di tengah kecambuk perang yang hebat, Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan kepada seluruh pasukan penyerbu untuk menarik diri. Setelah mereka berhasil membuat hati musuh mereka menciut dan dilanda ketakutan, pasukan itu diperintahkan menahan diri sampai mendapat kesempatan lain untuk menyerah kembali. Sultan memainkan irama peperangan dengan sangat cerdik. Pada saat itu, sebagian armada laut Utsmani berusaha menembus tanduk emas dengan cara menghancurkan rantai-rantai raksasa pelindung kota Konstantinopel. Namun, kapal-kapal aliansi Bizantium dan Eropa ditambah pasukan yang bermarkas di belakang rantai-rantai itu berhasil menahan kapal-kapal para mujahidin dan menghancurkan beberapa di antaranya. Dengan terpaksa, armada pasukan Islam menarik diri setelah menemui kesulitan menembus rantai. 4. Sikap tegas Sultan Muhammad Al-Fatih. Ada satu kejadian menarik. 2 hari setelah pertempuran di Teluk Tanduk Emas, terjadilah pertempuran selanjutnya antara armada laut Utsmani melawan sebagian kapal Eropa yang berusaha mendarat di Teluk. Armada Islam berusaha sekuat tenaga mencegah kapal-kapal memasuki wilayah Teluk. Sultan Muhammad sendiri langsung mengawasi jalannya pertempuran dari pantai. Dia menulis surat kepada pimpinan armada. Hanya ada 2 pilihan untukmu, menguasai kapal-kapal itu atau menenggelamkannya. Jika tidak, maka janganlah kamu kembali pada kami dalam keadaan hidup. Namun, kapal-kapal Eropa berhasil sampai ke Teluk dan kapal-kapal Utsmani tidak mampu menghadangnya, walaupun mereka telah berusaha sekuat tenaga mencegah hal itu. Sultan marah besar dan segera mencopot panglima armada pasukan laut. Balta yang merupakan komandan armada laut terpukul dengan tuduhan itu dan berkata, "Sungguh saya telah berhadapan dengan kematian dengan jiwa yang kokoh. Namun saya akan merasa sakit jika saya mati dan saya dituduh dengan tuduhan seperti ini. Saya dan pasukan saya telah bertempur dengan segala kemampuan yang kami miliki dan dengan segala kekuatan dan tipu muslihat. Ini adalah dikarenakan Sultan menuduh Balta sebagai seorang pengecut karena tidak berhasil mengalahkan tentara Bizantium. Kekalahan armada laut memberi kesempatan kepada seorang penasihat sultan, khususnya Perdana Menteri bernama Khalil Pasha mendapat alasan untuk membujuk sultan agar mengubah impiannya untuk menguasai Konstantinopel. Namun, bujukan Pasha pun tidak membuahkan hasil. Sultan tetap kukuh dengan pendiriannya untuk menaklukkan Konstantinopel. Ketika Khalil Pasha bernafsu untuk mempengaruhi Sultan agar mundur dalam penaklukan Konstantinopel, justru di sini Sultan sedang berpikir keras untuk memindahkan kapal-kapal pasukan Utsmani ke Teluk Tanduk Emas secara aman dan efektif tanpa harus melalui peperangan laut. Singkat kata, semua omongan Khalil Pasha tidak dipedulikan sama sekali. 5. Sultan melontarkan ide jenius. Sultan memiliki pemikiran yang cemerlang. Beliau bermaksud memindahkan kapal-kapal dari pangkalan armada Utsmani di Baiskates ke Tanduk Emas. Pemindahan ini dilakukan dengan menarik kapal lewat darat dari satu pelabuhan menuju pelabuhan lain. Kapal-kapal itu harus dijauhkan dari Galata karena khawatir kapal-kapal itu akan mendapat serangan dari arah selatan. Jarak 2 pelabuhan tersebut sekitar 3 mil. Tanah yang dilewati bukanlah tanah datar, melainkan berupa tanah rendah dan pembukitan yang belum dijamah. Upaya menarik kapal melalui daratan dengan beralasan kayu-kayu yang telah dilapisi oleh minyak dan lemak merupakan kejadian spektakuler. Ia adalah mahakarya besar di dunia militer. Belum pernah ada yang melakukan teknis tersebut selain pasukan Turki Utsmani dipimpin Sultan Muhammad II atau Al-Fatih. Tidak berlebihan jika Nabi memuji komandan pasukan ini, yaitu Sultan sendiri sebagai sebaik-baik komandan dan pasukan.
Tatkala orang-orang Bizantium mengetahui keadaan itu, mereka sangat kaget. Tak seorang pun di antara mereka percaya bahwa pasukan Utsmani akan melakukan langkah gila tersebut. Namun, realita yang ada di hadapan mereka membuat mereka geleng-geleng kepala. Itulah bentuk semangat tinggi, kecerdasan, serta kemauan yang kuat. Salah seorang ahli sejarah tentang Bizantium menyatakan kekaguman atas teknik yang ditempuh pasukan Utsmani itu. Dia berkata, "Kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sebelumnya sesuatu yang sangat luar biasa seperti itu. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak-puncak gunung sebagai pengganti gelombang-gelombang. Sungguh, cara seperti itu jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander Agung." Di antara orang-orang Bizantium, mereka ada yang mengatakan, tampaknya Konstantinopel akan segera jatuh tatkala kota ini melihat ada kapal-kapal berlayar di atas daratan yang kering. Selanjutnya yaitu strategi membuat terowongan. Sultan Muhammad Al-Fatih mengepung musuhnya dengan seni peperangan yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Seni peperangan seperti ini merupakan inovasi baru yang belum pernah dikenal sebelumnya. Ini dikenal sebagai perang urat syaraf. Kenapa disebut perang urat syaraf? Karena pasukan Utsmani melakukan pertempuran dengan cara membuat terowongan di bawah tanah yang sangat panjang sehingga menembus tanah Konstantinopel. Namun, siasat ini diketahui oleh pasukan Bizantium. Lalu mereka membuat terowongan agar sampai di mana itu bertemu dengan terowongan pasukan Utsmani. Dan ketika pasukan Utsmani melihat cahaya, mereka sangat gembira. Mereka mengira bahwasanya mereka telah berada dan mendekati tanah Konstantinopel. Namun ternyata pasukan Bizantium telah mempersiapkan api untuk membakar pasukan yang berada di dalam terowongan. Sehingga pasukan-pasukan yang berada di dalam terowongan meninggal karena terbakar atau karena tidak bisa bernafas di dalamnya, dan sebagian dari mereka juga ada yang keluar kembali ke awalnya. 7 yaitu strategi membuat benteng bergerak dari kayu. Kembali pasukan Utsmani melakukan terobosan baru dalam pertempuran. Mereka kini membuat semacam benteng yang besar terbuat dari kayu dan ia bisa bergerak. Benteng ini terdiri dari 3 tingkat dengan ketinggian yang melebihi pagar-pagar pembatas kota Konstantinopel. Benteng tersebut dilapisi tameng dan kulit yang dibasahi air sehingga tidak mudah terbakar api. Pada setiap tingkatan benteng kayu ditempatkan sejumlah pasukan terlatih. Pasukan yang berada di bagian paling atas ialah para pemanah yang bertugas melontarkan panah ke arah pasukan musuh yang berada di atas pagar. Cara demikian lagi-lagi membuat pasukan dan rakyat Konstantinopel dicemaskan. Mereka ketakutan, lebih dahsyat lagi. Mereka mengira benteng-benteng kayu itu laksana raksasa besar yang akan mengoyak pagar-pagar pelindung kota. Terlebih ketika gelombang serangan pasukan Utsmani semakin dekat ke pagar pembatas pintu Romanos yang tinggi. Melihat kondisi demikian, Kaisar disertai para komandan segera bergerak menahan gerak laju benteng kayu dan mencoba mengusirnya. Namun, pasukan Utsmani justru semakin mendekat pagar kota. Muhammad Al-Fatih yang mengawali langsung peristiwa tersebut berkata, "Kita akan membuat 4 buah kayu, semisal itu besok." Karena tembok kayu yang berjalan tersebut dapat dikalahkan oleh pasukan Bizantium dengan cara membakarnya. Para pemimpin kota mengadakan pertemuan kembali pada 24 Mei 1453 Masehi di Istana Kekaisaran yang langsung dihadiri Kaisar sendiri. Pada pertemuan itu puncak putus asa sudah memenuhi wajah orang-orang yang berkumpul.
Hingga di antara mereka ada yang mengusulkan kepada Kaisar agar segera melarikan diri sebelum kota Konstantinopel jatuh ke tangan pasukan Utsmani, sehingga dia bisa berusaha membangkitkan lagi kekuatan Bizantium andaikan nanti Konstantinopel jatuh. Namun Kaisar lagi-lagi menolak usulan tersebut. Dia tetap tak bergeming dengan pendiriannya. Dia segera keluar dan memeriksa pagar pembatas dan benteng pertahanan. Rumor jatuhnya kota Konstantinopel menyebabkan rakyatnya atau bahkan bagian militernya mengalami keguncangan yang sangat besar. Sementara itu, meriam-meriam tentara Utsmani terus mengebor pagar-pagar kota dan benteng-benteng pertahanannya. Sebagian besar pagar kota dan benteng-benteng telah hancur. Parit-parit dipenuhi puing-puing berserakan sehingga tidak mampu lagi dibereskan pasukan penjaga kota. Dengan demikian, kota Konstantinopel menjadi sangat terbuka untuk diserang kapan saja. Namun pilihan tempat dan waktunya saat itu belum ditentukan. 8. Menjelang serangan umum. Dalam rangka menyambut datangnya penaklukan umum, pada hari Ahad, tanggal 18 Jumadil Ula, 857 Hijriah, bertepatan dengan 27 Mei 1453 Masehi, Sultan memberikan wejangan kepada pasukannya untuk khusyuk, mensucikan diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan sholat dan amal-amal kebaikan lainnya. Dia memerintahkan agar para mujahidin banyak berdoa dan merendahkan diri kepada Allah dengan harapan semoga Allah memudahkan penaklukan kota. Semangat ini tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Pada sore hari, tentara Utsmani menyalakan api yang begitu tinggi, membubung di sekitar markas mereka. Kobaran api diliputi oleh suara-suara penuh semangat pasukan Utsmani dan dalam mengumandangkan tahlil dan takbir. Peristiwa ini membuat orang-orang Romawi berpikir bahwa api telah berkobar besar di markas pasukan Utsmani. Mereka mengira pasukan Utsmani telah melakukan pesta kemenangan sebelum penyerangan. Satu hal yang menimbulkan rasa takut yang demikian besar di dalam dada pasukan Romawi. Sehari setelah itu, yaitu pada tanggal 28 Mei 1453 Masehi, meriam-meriam pasukan Utsmani melemparkan peluru-peluru yang disertai semburan api. Sedangkan Sultan melakukan aksi keliling ke semua barak-barak pasukan sambil berdoa, rela berkorban dan siap menyongsong jihad di jalan Allah. Para ulama mengingatkan kaum mujahidin tentang keutamaan mati syahid di jalan Allah dan tentang para syuhada terdahulu yang meninggal di sekitar kota Konstantinopel. Di antaranya adalah Abu Ayyub al-Asy'ari. Mereka mengatakan kepada kaum mujahidin, tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, dia singgah di rumah Abu Ayyub al-Ansori. Di kemudian hari, Abu Ayyub sengaja mendatangi tanah kota ini dan dia singgah di sini. Maka rebutlah kota ini untuk menebus impian Abu Ayyub al-Ansori. Ucapan ini membakar semangat pasukan Islam dan menimbulkan gejolak juang yang tinggi. Setelah Muhammad al-Fatih kembali ke kemahnya, dia memanggil komandan-komandan tentara. Saat itulah dia mengeluarkan pengumuman terakhir. Isinya sebagai berikut. Jika penaklukan kota Konstantinopel ini sukses, maka sabda Rasulullah telah menjadi kenyataan. Salah satu mukjizatnya akan terbukti. Kita sendiri akan mendapatkan bagian dari apa yang telah dijanjikan dalam hadis itu, yaitu berupa kemuliaan dan penghargaan. Maka sampaikanlah kepada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan yang akan kita capai nanti akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan ajaran-ajaran syariat selalu di depan matanya. Jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia. Hendaknya mereka tidak mengusik tempat-tempat beribadat gereja. Hendaknya mereka tidak mengganggu para pendeta dan orang-orang lemah, tak berdaya yang tidak ikut terjun dalam pertempuran. Pada saat yang sama, Kaisar Bizantium mengumpulkan masyarakat dan pasukan di Konstantinopel untuk mengadakan ritual nasional berupa doa, ratapan, ketundukan di gereja-gereja.
Ritual itu dihadiri oleh semua kalangan. Mereka berharap doanya dikabulkan sehingga kota ini selamat dari segala mara bahaya. Salah seorang Nasrani yang hadir berkata, andai kata seseorang hatinya terbuat dari kayu dan atau dari batu karang, pastilah kedua matanya akan berlinang air mata melihat pemandangan yang sangat mengharukan itu. Sebelum malam menjelang, langit menurunkan hujan gerimis, menyirami bumi. Maka Sultan keluar dari kemahnya dan mengangkat pedangnya ke langit seraya berkata, Allah telah memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita semua, sehingga Dia menurunkan hujan di tempat pada waktunya. Hujan ini akan mengurangi kebulan debu dan akan mudah bagi kita untuk bergerak. Pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Pada pukul 1 pagi, hari Selasa, tanggal 20 Jumadil Ula tahun 857 Hijriah bertepatan dengan 29 Mei tahun 1453 Masehi, serangan umum mulai dilancarkan pasukan Utsmani. Setelah dikeluarkan komando, seluruh mujahidin dengan penuh semangat mengembarkan takbir. Pasukan mujahidin bergerak menuju ke pinggir-pinggir pagar melindung kota. Para mujahidin sama-sama merindukan mati syahid. Oleh sebab itulah mereka maju dengan gagah, berani, dan semangat berkobar yang tinggi. Mereka maju menyerang musuh. Banyak di antara para mujahidin yang gugur sebagai syuhada. Serangan itu sendiri dibagi ke dalam beberapa titik. Namun secara khusus, serangan terbesar dipusatkan di lembah Likus yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri. Gelombang pasukan pertama dari mujahidin menghujani benteng-benteng pertahanan Nasrani dengan anak panah dan meriam. Mereka berusaha keras untuk melumpahkan pertahanan lawan. Dengan kenekatan orang-orang Bizantium dan keberanian orang-orang Islam, berjatuhlah korban di kedua belah pihak dalam jumlah besar. Sementara itu, pertempuran di laut berlangsung seru dan sesuai rencana, sehingga membuat musuh kalang kabut. Musuh itu telah bersamaan dengan munculnya sinar pagi. Para mujahidin bisa memastikan tempat-tempat musuh lebih dekat dengan tepat. Mereka pun mulai melancarkan serangan lebih berlipat ganda. Kaum muslimin demikian semangat dan betul-betul menginginkan agar serangan itu sukses. Namun tiba-tiba, Sultan mengeluarkan perintah agar pasukan Islam menarik diri dengan tujuan untuk mengistirahatkan meriam-meriam sampai bisa dioperasikan kembali. Kemenangan pasukan ini semakin menambah semangat tempur pasukan Islam untuk melakukan serangan berikutnya. Terlebih pada saat yang sama, komandan pasukan musuh, yaitu Giovanni Giustiniani, mengalami luka sangat parah sehingga harus mundur dari medan laga. Peristiwa ini memberikan pengaruh sangat kuat untuk menggetarkan hati musuh. Akhirnya, Kaisar sendiri menggantikan posisi Giovanni menjadi komandan lapangan. Dia sendiri telah kabur melarikan diri dari medan perang dengan sebuah perahu. Kaisar takut tenaga berusaha mendorong pasukannya agar tetap teguh hati mempertahankan negeri. Dari pelana kudanya, Sultan berkata kepada para komandan lapangan dengan mengucapkan kata selamat. Alhamdulillah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada para syuhada dan akan melimpahkan kemuliaan pada mujahidin serta kebanggaan dan syukur atas bangsaku. Tersebarnya kabar kematian Kaisar memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan semangat juang pasukan Utsmani dalam meruntuhkan semangat pasukan Nasrani yang tetap mempertahankan kota itu. Pasukan Utsmani mampu masuki kota dari berbagai sudut, sedangkan pasukan Nasrani melarikan diri setelah kematian kaisarnya. Itulah mengapa Sultan mengucapkan hamdalah dan rasa syukur yang sangat dalam. Di dalam kota terdapat sisa-sisa kantong pertahanan yang tetap melakukan perlawanan. Sebagian kalangan mujahidin terbunuh sebagai syahid. Kebanyakan dari penduduk kota melarikan diri ke dalam gereja. Di hari kemenangan itu, yaitu hari Selasa 20 Jumadil Ula 857 Hijriah bertepatan dengan 29 Mei 1453 Masehi, tak ada yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih kecuali berkeliling menemui pasukan dan panglima-panglima perang yang selalu mengucapkan Masya Allah.
Maka dia pun menoleh pada mereka dan berkata, "Kalian telah menjadi orang-orang yang mampu menaklukkan kota Konstantinopel yang telah Rasulullah kabarkan." 10. Ketinggian akhlak Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih segera menuju ke gereja Hagia Sophia. Di sana telah berkumpul banyak orang dari kalangan rohib, pendeta, dan masyarakat. Tatkala Sultan mendekati pintu gereja, orang-orang Nasrani merasa sangat ketakutan. Salah seorang pendeta segera membukakan pintu untuk Sultan. Sultan meminta pendeta menenangkan orang-orang yang ada di dalam gereja. Setelah itu, Sultan memerintahkan untuk segera mengubah gereja tersebut menjadi masjid. Tujuannya agar nanti pada hari Jumat sudah bisa dipergunakan untuk sholat Jumat. Para pekerja pun segera bekerja keras melakukan renovasi. Mereka menurunkan salib-salib, berhala-berhala, dan menghapus semua gambar yang ada di dalam gereja. Kemudian membuat sebuah mimbar untuk khotib. Perubahan gereja menjadi masjid dibolehkan, sebab menaklukkan negeri itu melalui peperangan, sedangkan peperangan memiliki hukum sesuai dengan syariat Islam. Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki sikap toleransi yang begitu tinggi terhadap orang-orang Nasrani, didasarkan adanya dorongan untuk komitmen terhadap syariat Islam yang memang memberi toleransi kepada kaum Yahudi dan Nasrani, selagi mereka mau membayar zirah. Hal itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian para Khulafaur Rasyidin, lembar-lembaran sejarah mereka penuh dengan sikap. Yang selanjutnya adalah peradaban pada masa dinasti Utsmani. Sejak masa Utsman bin Ertugrul yang dianggap pendiri pertama kerajaan Turki Utsmani ini dengan nama dinasti Utsmani atau Imperium Ottoman. Timbullah kemajuan dalam berbagai bidang agama Islam. Turki membawa pengaruh cukup baik dalam bidang ekspansi agama Islam ke Eropa. Kemajuan lainnya antara lain dalam bidang militer dan pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan dan budaya, serta dalam bidang keagamaan. Dalam perkembangannya, Turki cukup berpengaruh dalam bidang peradaban Islam dengan corak peradaban yang khas. Pengaruh budaya tersebut sampai ke berbagai wilayah Turki Utsmani yang wilayahnya begitu luas dalam dunia Islam. 1. Bidang pemerintahan dan militer. Para pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Meskipun demikian, kemajuan kerajaan Utsmani sehingga mencapai masa keemasan bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya. Masih banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan ekspansi itu. Antara lain adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan saja. Kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika menjadi kontak senjata dengan Eropa. Pengorganisasian yang baik dan strategi tempur militer Utsmani berlangsung dengan baik. Pembaruan dalam tubuh organisasi militer oleh Orkan sangat berarti bagi pembaruan militer Turki. Bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota, bahkan anak-anak Kristen yang masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Program ini ternyata berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Yeniseri atau Inkisariyah. Pasukan inilah yang dapat mengubah kerajaan Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-muslim di Timur Tengah yang berhasil dengan sukses. Di samping Yeniseri, ada lagi prajurit dari tentara kaum feodal yang dikirim kepada pemerintah pusat. Pasukan ini disebut tentara atau kelompok militer Taujiyah. Angkatan laut pun dibenahi karena ia memiliki peranan yang besar dalam perjalanan ekspansi Turki Utsmani. Pada abad ke-16, Angkatan Laut Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Faktor utama yang mendorong kemajuan di lapangan militer ini adalah tabiat bangsa Turki itu sendiri yang bersifat militer, berdisiplin, dan patuh terhadap peraturan. Tabiat ini merupakan tabiat alami yang mereka warisi dari nenek moyangnya di Asia Tengah.
Keberhasilan ekspansi tersebut dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam struktur pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Sadr al-A'zam atau Perdana Menteri yang membawahi Pasha atau Gubernur. Gubernur mengepalai daerah tingkat 1, di bawahnya terdapat beberapa orang, al-Zanasik atau al-Alawiyah atau Bupati. Untuk mengatur urusan pemerintahan negara, di masa Sultan Sulaiman I disusun sebuah kitab undang-undang atau konum. Kitab tersebut diberi nama Multaka al-Abhur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Karena jasa Sultan Sulaiman I yang amat berharga ini, di ujung namanya ditambah gelar Sultan Sulaiman al-Qanuni. 2. Bidang ilmu pengetahuan. Peradaban Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam peradaban, di antaranya adalah peradaban Persia, Bizantium, dan Arab. Dari peradaban Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium. Sedangkan ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan keilmuan mereka terima dari orang-orang Turki Utsmani. Sebagai bangsa yang berdarah militer, Turki Utsmani lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran, sementara dalam bidang ilmu pengetahuan mereka tampak tidak begitu menonjol. Karena itulah dalam khazanah intelektual Islam kita tidak menemukan ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. 3. Bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan, Turki Utsmani banyak muncul tokoh-tokoh penting, seperti yang terlihat pada abad ke-16 sampai dengan 18. Di antara penulis yang membawa pengaruh Persia ke dalam istana Utsmani adalah Yusuf Nabi 1642 sampai 1712 Masehi. Ia muncul sebagai juru tulis bagi Musahif Mustafa, salah seorang menteri Persia dan ilmu-ilmu agama. Yusuf Nabi menunjukkan pengetahuannya yang luar biasa dalam puisinya. Dalam bidang sastra prosa, kerajaan Utsmani melahirkan dua tokoh terkemuka, yaitu Khatib Çelebi dan Evliya Çelebi. Yang terbesar dari semua penulis adalah Mustafa bin Abdullah, yang dikenal dengan Khatib Çelebi atau Haji Khalif, 1609 sampai dengan 1657 Masehi. Ia menulis buku bergambar dalam karya terbesarnya, Kasyif al-Zunun fi Asma'i al-Kutub wa al-Afunun, sebuah presentasi biografi penulis-penulis penting di dunia Timur bersama daftar dan deskripsi lebih dari 1.500 buku berbahasa Turki, Persia, dan Arab. Ia juga menulis buku-buku lainnya. Salah seorang penyair diwan yang paling terkenal adalah Muhammad Esat Effendi yang dikenal dengan Galip Dede atau Syah Galip 1757 sampai dengan 1799 Masehi. Adapun di bidang pengembangan seni arsitektur Islam, pengaruh Turki sangat dominan. Misalnya, bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sultan Sulaiman, dan Masjid Hagia Sophia yang berasal dari sebuah gereja. 4. Bidang keagamaan. Dalam tradisi masyarakat Turki, agama merupakan sebuah faktor penting dalam transformasi sosial dan politik seluruh masyarakat. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri, sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Ulama memiliki peranan penting dalam kerajaan dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan bisa tidak berjalan. Tarekat yang berkembang ialah tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Kedua tarekat ini banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer.
Tarekat Bektashi memiliki pengaruh yang sangat dominan di kalangan Yeniseri sehingga mereka sering disebut tentara Bektashi. Kajian mengenai ilmu-ilmu keagamaan Islam seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan, yang berarti para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu faham atau mazhab keagamaan dan menegakkan mazhab lainnya. Sultan Abdul Hamid misalnya begitu fanatik terhadap aliran Asy'ariyah. Akibat kelesuan di bidang ilmu keagamaan dan fanatik yang berlebihan, maka ijtihad tidak berkembang. Ulama hanya menulis buku dalam bentuk syarah atau penjelasan dan hasyiyah atau semacam catatan terhadap karya-karya klasik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran dinasti Utsmani. Setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat pada tahun 1566 Masehi, kerajaan Turki Utsmani memulai memasuki fase kemunduran. Akan tetapi, sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat. Sultan Sulaiman Al-Qanuni diganti oleh Sultan Salim II pada tahun 1566 sampai 1574 Masehi. Di masa pemerintahannya terjadi pertempuran antara armada laut Kerajaan Utsmani dengan armada laut Kristen yang terdiri dari Angkatan Laut Spanyol, Angkatan Laut Bandukia, Angkatan Laut Sri Paus, dan sebagian kapal para pendeta Malta yang dipimpin Don Juan dari Spanyol. Pertempuran ini terjadi di Selat Lepanto atau Yunani. Dalam pertempuran ini, Turki Utsmani mengalami kekalahan yang mengakibatkan Tunisia dapat direbut oleh musuh. Baru pada masa sultan berikutnya, yaitu Sultan Murad III pada tahun 1575 Masehi, Tunisia dapat direbut kembali. Pada masa Sultan Murad III, Kerajaan Utsmani pernah berhasil menyerbu Kaukasus dan menguasai Tiflis di Laut Hitam pada tahun 1577 Masehi. Merampas kembali Tibris, ibu kota kerajaan Safawi, menundukkan Georgia, mencampuri urusan dalam negeri Polandia, dan mengalahkan gubernur Bosnia pada tahun 1593 Masehi. Namun, kehidupan moral sultan yang tidak baik menyebabkan timbulnya kekacauan dalam negeri. Apabila ketika pemerintahan dipegang oleh para sultan yang lemah, seperti Sultan Muhammad III, dalam situasi yang kurang baik itu, Austria berhasil memukul kerajaan Utsmani. Sesudah Sultan Ahmad I, situasi semakin memburuk dan naiknya Mustafa I. Karena gejolak politik dalam negeri tidak dapat diatasinya, Syekh al-Islam mengeluarkan fatwa agar ia turun dari tahta dan diganti oleh Utsman II. Pada masa Sultan Ibrahim pada tahun 1640 sampai 1648 Masehi, orang-orang Venetia melakukan peperangan laut melawan dan mengusir orang-orang Turki Utsmani dari Cyprus dan Kreta tahun 1645 Masehi. Pada tahun 1699 Masehi terjadi perjanjian Karlowitz. Dan pada tahun 1770 Masehi, tentara Rusia mengalahkan armada kerajaan Utsmani di sepanjang pantai Asia Kecil. Akan tetapi tentara Rusia ini dapat dikalahkan kembali oleh Sultan Mustafa III pada tahun 1757 sampai 1774 Masehi yang segera mengonsolidasi kekuatannya. Pengganti Sultan Mustafa III adalah Sultan Abdul Hamid pada tahun 1774 sampai 1789 Masehi, seorang sultan yang sangat lemah. Pada masa Sultan Hamid, ia mengadakan perjanjian dengan Catherine II dari Rusia yang diberi nama Perjanjian Kinarja di Kutub Kinarja. Isi perjanjian tersebut antara lain yaitu: 1. Kerajaan Utsmani harus menyerahkan benteng-benteng yang berada di Laut Hitam kepada Rusia dan memberi izin kepada armada Rusia untuk melintasi selat yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Putih. 2. Kerajaan Utsmani mengakui kemerdekaan Kirman. Demikianlah proses kemunduran yang terjadi di Kerajaan Utsmani pada akhir-akhir keberadaan dinasti Turki Utsmani. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.